udah capek banget. Artis Gary Iskak tengah menderita hepatitis C kronis yang berlanjut pada sirosis atau penciutan organ hati. Diakui Gary di dalam laman video 20detik.com, ia mengidap penyakit peradangan hati tersebut sejak 2 tahun lalu. Istri Gary, Richa Novisha, menyebut akibat penurunan fungsi organ hati, Gary sempat mendapatkan perawatan intensif dan saat ini tengah menjalani pengobatan jalan di rumah sakit. Virus hepatitis menginfeksi banyak orang. Laman WHO menulis diperkirakan 354 juta orang di dunia hidup dengan hepatitis B dan C. Tidak terkecuali Indonesia. Negara ini terdata dengan endemisitas tinggi hepatitis B terbesar kedua di antara negara anggota WHO Regional Asia Tenggara. Dokter spesialis penyakit dalam dan anggota Perkumpulan Peneliti Hati Indonesia Kemal Faris Kalista menyebut, pada 2013 hampir 20 juta masyarakat Indonesia terkena hepatitis B dan C. Tidak merasakan gejala hingga kurangnya kesadaran akan bahaya hepatitis menjadi faktor banyaknya warga terinfeksi virus penyebab peradangan hati ini. Salah satu faktornya ini, jadi hepatitis ini pada saat awal stadium awal itu tidak menimbulkan gejala sama sekali. Orangnya bisa sehat seperti orang normal, bekerja, aktivitas, olahraga dan lain sebagainya. Itu bisa sampai puluhan tahun ya, bisa sampai 15, 20, 25 tahun gitu. Nah, baru terlihat gejalanya setelah fungsi hatinya itu sudah tinggal sedikit. Bukan penyakit genetis, hepatitis diakibatkan oleh virus. Penyakit ini juga bisa disebabkan oleh obat, alkohol, hingga pelemakan hati. Ada 5 jenis virus hepatitis: hepatitis A, B, C, D, dan E. Bukan sebuah tingkatan, kelima jenis hepatitis ini memiliki perbedaan sifat, cara penularan, gejala klinis, tingkat keparahan penyakit, dan cara pencegahannya. Hepatitis A disebabkan virus hepatitis A. Penyakit ini ditularkan melalui pencemaran kotoran pada makanan, minuman, air, dan sanitasi buruk. Lelah, nyeri sendi, kulit dan mata menguning, serta urin berwarna coklat pekat adalah gejala klinis hepatitis A. Virus ini dapat dicegah dengan menerapkan perilaku hidup sehat dan lingkungan yang bersih, serta vaksinasi hepatitis A. Tidak hanya akut, disebabkan oleh virus hepatitis B, penyakit ini dapat menjadi penyakit kronik, penyebab sirosis hingga kanker hati. Penularannya melalui darah dan cairan tubuh. Ada pula penularan vertikal dari ibu kepada bayi saat persalinan. Langkah pencegahan hepatitis B adalah dengan tidak berbagi barang pribadi dengan orang lain, serta dengan upaya vaksinasi hepatitis B. Begitu pula dengan hepatitis C, yang penularannya juga melalui darah. Disebabkan oleh virus hepatitis C, penyakit ini bersifat akut dan kronis, penyebab sirosis dan kanker hati. Belum ada vaksin untuk melawan hepatitis C. Disebabkan oleh virus hepatitis D umumnya terjadi pada pasien hepatitis B yang mengalami komplikasi. Belum ada vaksin khusus hepatitis D, namun bisa dicegah dengan vaksin hepatitis B. Proses penularannya hampir serupa dengan hepatitis A. Hepatitis E yang disebabkan oleh virus hepatitis E dapat menjadi serius pada orang dengan sistem kekebalan yang lemah. Tidak boleh disepelekan. Guru besar sekaligus ahli endoskopi gastrointestinal Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Ari Fahrialsyah, menyebut perlu langkah pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui kondisi pasien dengan hepatitis. Meski demikian, hepatitis bisa dicegah dan diobati. Dalam perjalanan kliniknya, pasien-pasien dengan hepatitis B ini 10% akan menjadi yang B kronis ya. Kemudian dia bisa 10% lanjut menjadi serosis hepatis, penciutan, dan 10% itu juga menjadi kanker hati gitu. Jadi memang ini sesuatu penyakit yang juga tetap harus menjadi perhatian kita gitu. Jadi prinsipnya ketika ada orang yang terinfeksi oleh hepatitis C, maka dia harus mendapat obat.
Nah, kalau dia mendapat obat kan berarti kan kita memutus mata rantai penularan di situ. Begitupun juga dengan hepatitis B. Ini juga ada obatnya juga, walaupun untuk hepatitis B itu pengobatannya jangka panjang, jadi mesti minum terus-menerus untuk menekan jumlah virusnya gitu. Kalau untuk hepatitis A kan tadi dari makanan dia sesaat aja. Jadi biasanya ya kita isolasi aja orang tersebut ketika dia memang menderita hepatitis A sehingga dia tidak menularkan ke orang sekitar. Menghindari faktor resiko seperti tidak menggunakan barang secara bersamaan dengan orang lain, serta memberi kekebalan tubuh dengan vaksinasi menjadi upaya pencegahan hepatitis. Buat anak-anak itu ya harus ikut program vaksinasi ini. Kemudian buat orang dewasa yang kebetulan memang pekerjaannya harus berinteraksi dengan banyak orang, ya saya sarankan untuk melihat apakah dia mengandung virus atau tidak, satu, atau punya antibodi atau tidak. Apabila tidak punya antibodi, ya saya sarankan untuk dilakukan vaksinasi gitu. Tidak boleh dianggap sebelah mata. Mengenali jenis penyakit dan cara penularannya sejak dini, hepatitis bisa dihindari. Agar kita tidak jatuh pada penyakit kronis atau kondisi terburuk yang bisa mengancam nyawa. Indrayani Laksmi, Jakarta.